Tapi kalau orang yang digugurkan dosanya, dia cek di rumah sakit, dokternya nggak pernah nemuin. Jadi situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para sedulur beriman yang disayangi oleh Allah, insya Allah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan lagi oleh Allah SWT dalam kondisi yang sehat, insya Allah. Kemudian juga dalam kenikmatan berupa kesempatan dan waktu. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa sama-sama memanfaatkan karunia ini, bisa mensyukuri sehingga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain untuk kita semuanya. Amin. Dulur beriman semuanya, alhamdulillah saya di sini sudah berada di tengah-tengah orang-orang soleh, insya Allah. Dan terutama guru saya, guru kami, guru kita semuanya ini, Ustaz Danu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di samping kanan saya juga ada guru kita juga, yakni Pak Tung yang semakin berkibar dengan Tung family-nya. Tung. Salah. Assalamualaikum, sehat Tung ya. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bedanya antara sakit dengan tidak sakit dengan tidak ada dosa itu bagaimana itu? Orang yang sakit itu insya Allah jelas. Orang yang sakit kalau dia imannya bagus, dosanya mulai dikurangi oleh Allah Ta'ala, insya Allah tidak akan menjadi meninggalnya. Dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan hidup nanti dia. Maksudnya sakitnya itu bisa merontokkan dosanya gitu. Ya, karena memang dia sudah mulai paham sejak mudanya dia sering bilang, mohon ampun terus-terusan dia. Terus mohon ampun. Akhirnya jin yang ada di dalam tubuhnya orang tersebut yang imannya mulai tinggi, jin itu kan dikeluarkan sih. Kalau jin dikeluarkan itu, dia pasti badannya nggak nyaman. Cuma jenis sakitnya, nah ini bedanya nih, orang yang diampuni dosanya sama Allah, yang digugurkan ini ada beda dengan orang sakit. Yang orang sakit itu jelas tipes, kanker, jantung, liver, usus, tumor, apa saja itu kan jelasnya. Tapi kalau orang yang digugurkan dosanya, dia cek di rumah sakit, dokternya nggak pernah nemuin. Bedanya di situ. Nggak benar, darah bagus, kolesterol normal, tapi badan saya ini loh dok, lemes saja. Sakit nggak? Lemes saja. Ada sakit yang karena perilaku, ada sakit yang bukan karena perilaku. Iya. Seperti itu, Mas. Iya, cuma banyak saudara-saudara kita itu digebiah uyah. Pokoknya kalau sakit itu menggugurkan dosa. Padahal sebenarnya bisa sama seperti orang sholat itu sama. Tapi mana yang khusyuk, mana yang enggak, kan sebenarnya bisa kita kita lihat sebenarnya seperti itu sebenarnya. Jadi tidak bisa dia sholat, berarti dia nanti dia masuk surga, kan nggak bisa seperti itu, karena kita tidak tahu khusyuk atau enggaknya. Kemudian setelah dia sholat dia melakukan kedoliman atau kekejian apa enggak, kan kita nggak tahu ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau teman-teman beriman itu mulai paham, sakit yang menggugurkan dosa itu hanya pegel, nggak nyaman, seperti agak kurang bersemangat, seperti gitu. Cuma kalau dites darah dan sebagainya normal semua. Sakit cekut-cekut ada enggak? Enggak ada. Nah itu bedanya. Jadi dia hanya lemes saja, lemes. Agak meriang-meriang dikit, bukan meriang kuat. Meriang-meriang dikit itu loh, kayak sedikit mau masuk angin tapi bukan masuk angin. Cuma badannya lemah. Nah itu ciri biasanya kalau udah dicek oleh dokter berkali-kali nggak ketemu masalahnya, insya Allah kalau dilihat sehari-hari memang dia orangnya baik, dia ibadahnya kelihatan bagus, dia tidak ujub, tidak riya, tidak sombong, insya Allah itu yang digugurkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nah orang yang seperti itu tidak banyak menurut saya, tidak
tidak banyak. Karena rata-rata kalau sudah tua sakit, geletak, mati ya gitu aja. Sakit, gula, mati. Sakit, digigit ular, mati. Lagi rame Ustaz ya. Iya, seperti itu. Pawang pada mati. Pawang pada mati. Nah, yang dia sendiri yang pengen dijadikan namanya pawang ya dia sendiri. Masih gimana? Ada kesaksian mau pengakuan dosa atau? Insya Allah nggak ada ya. Berarti Belum ada orang yang tipis lah. sholatnya tertib, biasanya kan ada pertaubatan tuh. Ba'da sholat, dia mohon ampun. Bertaubat, jangan bilang pertaubatan itu nggak enak di telinga saya itu. Sebelah ya. Sebelah itu, ya. Karena tadi ada kesaksian dosa. Karena nanyanya Ayo sini, hidayahnya dari ini. Jadi biasanya orang yang rutin sholat tertib itu ba'da sholat selalu bertobat. Nah, apakah jadi jaminan tuh di dirinya itu jinnya tuh Keluar. sedikit atau keluar gitu? Sebenarnya keikhlasan di dalam bertobat sama dia bertobat hanya sebagai kewajiban berdoa itu beda-beda. Oh. Jadi kalau dia bertobat hanya istighfar 3 kali atau 70 kali, tapi dia tidak ada kerentak bahwa saya dosa. Atau kerentaknya hanya saya ngikutin Rasul, kan beda ini. Padahal yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu dosanya. Pengakuan dosanya. Iya, Kesadaran terhadap kesadaran dosa. terhadap Iya. dosa. Pengakuan dosa. Iya. Jadi kesadaran dalam mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sudah sadar dalam mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia mau mohon ampun beberapa kali, nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung, dia benar-benar khusyuk. Itu sudah sama, itu loh maksudnya Rasul itu. Seperti itu mengajarkan 70 atau ada yang 100, itu maksudnya mohon ampun tuh banyak. Sering, seperti itu. Jadi saya menggambarkan, ya benar itu sunnah, benar. Tapi kalau sunnah, jangan fokusnya karena Rasul mengerjakan, karena kamu banyak dosa. Intinya itu kan di situ sebenarnya. Seperti itu. Bukan angkanya tapi pemahamannya itu bahasa. Bukan angkanya, tetapi benar-benar ya kualitasnya. Karena pada saat dia itu mohon ampun tentang dosanya, itu sudah dianggap itu mengerjakan sunnah. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah itu. Jadi kayak umpamanya berakhlak baik. Kita ngomong ditata sebenarnya. Ngomong ditata kenapa? Kita ngomong harus lemah lembut. Disuruh oleh Allah Ta'ala. Ngomong tidak dengan nada yang keras. Kan seperti itu. Nah, sama seperti dalam Quran juga diceritakan. Orang ada Rasulullah aja ngomongnya juga tidak boleh di atas nadanya beliau. Kan sebenarnya ada seperti itu. Nah, kalau kita itu belajar bahwa ini semuanya itu dalilnya ada, dan kita sehari-hari menjalankan bicara yang baik, lemah lembut, karena Allah Ta'ala itu sudah ditulis kita mengerjakan sunnah dari Rasul. Dan juga mengerjakan apa yang ada dalam ayat Quran. Sama sebenarnya. Karena niatnya karena Allah Ta'ala. Beda dengan kalau kita ngomong halus, nyantai, agak senyum-senyum sedikit. Tumben ini ngomongannya kok halus ya? Nggak taunya sebelahnya ada cewek cantik. Pamrih. Ada pamrih. Nah itu kan beda ya. Walaupun sama-sama ngomongannya halus, tapi nggak bisa seperti itu. Allah Atau jangan-jangan malah menambah dosa itu Ustaz ya? Iya. Oh iya tadi pamrih tadi ya. Iya, ada pamrihnya. Biar Iya. dapat perhatian dari orang, ya. Iya, seperti itu. Nah, ini harus kita belajar bahwa memang untuk persoalan-persoalan sakit itu sangat kental hubungannya dengan marah. Makanya diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bahwa la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, ini di breakdown. Marah dari mulut, marah dari pikiran, marah karena mendengar, marah karena melihat, marah karena ego, marah karena kaku hati, jadi beda-beda pendapat, akhirnya kan marah. Itu banyak di TV yang
lambangnya merah itu kok gontok-gontokan itu. Kan seperti itu ya. Itu kadang-kadang orang muslim diadu dengan orang muslim. Ya, kok ya mau diundang gitu loh. Ya kan? Ya memang asik, tapi malah bikin otak kita sama hati kita ikut mendidih kalau begitu. Mending nggak usah nonton kalau saya. Bagi orang yang belajar takwa. Oh nanti ilmu politiknya kurang. Nggak usah mikir politik. Udah mikir ibadah kita aja setengah mati, mau mikir politik. Allahu a'lam. Oke, alhamdulillah. Dulur beriman, alhamdulillah kita sudah membahas banyak hal dalam satu penyakit. Jadi pesan guru kita tadi bahwa kita harus bisa menjaga emosi kita, jangan marah. Beliau berpesan, la taghdab walakal jannah, janganlah kalian marah karena bagimu surga. Kalau kita marah berarti Pak Tem? Neraka. Wah, ya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Jadi kalau kita marah itu neraka. Makanya ini kok hadisnya pendek Ustaz ya? Pendek. Tapi maknanya dalam Maknanya dan dalam sekali. luar biasa pentingnya ini. Jangan sampai kita sedikit marah karena ternyata menurut Pak Tum tadi kalau marah berarti kita dapat neraka. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Amin, Ya. ya Allah. Kita jaga jangan emosi baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita agar kita terhindar dari penyakit tipes karena nanti akan terserang di sini ya, sama di boyok, di perut boyok, kemudian lidah juga dari pahit di sekitar lidah. Mudah-mudahan dengan menjaga kata-kata yang baik, tidak emosi, kita bisa terhindar dari penyakit ini. Insyaallah. Karena itu yang dapat kami bahas pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membahas yang lain. Terima kasih Ustaz Danu yang sudah memberikan banyak pelajaran dan penuh hikmah untuk kita semuanya. Insyaallah. Pak Tung, terima kasih banyak. Sama. Cak Sopri, Mas Azize ya. Mudah-mudahan kita disiapkan Allah dan terhindar dari hal-hal dosa. Amin. Demikian Gurman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.